Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Isan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemanasan global. Oke, apa itu pemanasan global? Nah, bisa anak-anak lihat di layar ini ada sebuah ilustrasi bumi, kemudian dia dilingkari oleh api ya. Nah, maksudnya apa? Nah, ini mengibaratkan bumi yang panas ya, suhu bumi yang meningkat. Oke, kenapa kok meningkat? Pada kesempatan nanti kita akan bahas mengenai apa itu pemanasan global, kemudian apa penyebabnya, terus apa dampaknya, dan bagaimana upaya kita untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Oke, nah apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Jadi di bumi atau di atmosfer itu suhunya meningkat. Meningkat berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu ya. Nah, pemanasan global nanti kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang akan kita bahas pertama yaitu penyebab pemanasan global, kemudian dampak pemanasan global, dan usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Yang pertama, penyebab pemanasan global. Adanya emisi CO2 atau karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Gasolin ini bahan bakar minyak ya, seperti ada bensin, kemudian ada solar. Yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Jadi pembangkit tenaga listrik itu yang bahan bakarnya dari fosil. Bahan bakar fosil itu nanti mengeluarkan emisi CO2. Nah, CO2 ini dia akan berpengaruh terhadap pemanasan global. Yang ketiga, adanya emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Jadi hutan itu dia ditebang secara liar. Kemudian ada juga hutan-hutan itu yang dibakar untuk membuka lahan. Nah, ini merupakan salah satu penyebab bumi ini panas ya, suhunya meningkat. Yang kelima, penggunaan CFC atau klorofluorokarbon dalam pendingin ruangan atau AC dan refrigerator pada kulkas. Yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia di dalam pertanian. Jadi pertanian yang menggunakan pupuk kimia itu bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian, bicara tentang pemanasan global, pastinya erat kaitannya dengan efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah proses alami yang ada di dalam atmosfer untuk menghangatkan bumi. Jadi kalau secara alami itu efek rumah kaca sangat diperlukan oleh bumi untuk menjaga agar suhunya stabil. Maksudnya stabil itu dia antara siang dan malam itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Akan tetapi karena adanya aktivitas manusia yang seperti tadi sudah saya sampaikan, itu menyebabkan kandungan gas rumah kaca di dalam atmosfer itu meningkat.
Nah, sehingga panas matahari itu kan dia dipancarkan, kemudian sebagian diserap oleh bumi untuk memanaskan bumi, kemudian sebagian lagi dia akan dipantulkan atau tidak masuk ke bumi karena terhalang oleh atmosfer. Nah, panas yang dipantulkan dan masuk ke bumi tadi itu nanti akan dipantulkan lagi ke luar angkasa. Nah, ini nomor 3 ini. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Nah, diteruskan menuju luar angkasa. Akan tetapi karena adanya kandungan gas rumah kaca yang banyak, yang berlebihan di dalam atmosfer, nah, salah satu contohnya adalah gas CO2, itu menghambat panas yang akan keluar, sehingga dipantulkan lagi menuju ke bumi. Nah, ini nomor 4. Panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Akibatnya suhu bumi semakin meningkat. Nah, suhu bumi meningkat itulah yang disebut dengan pemanasan global. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, dampak dari pemanasan global. Yang pertama, temperatur bumi semakin meningkat. Nah, jelas ini ya, di sebagian wilayah atau di bumi ya secara umum ini kan lama-kelamaan kita merasakan adanya kenaikan suhu, adanya kenaikan panas. Nah, itu bisa disebabkan karena tadi adanya efek rumah kaca. Yang kedua, tingginya temperatur bumi menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan. Ketiga, mencairnya gletser. Gletser ini pegunungan atau gunung es yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Nah, ini apabila air laut meningkat nanti jelas akan mengganggu ada pulau-pulau kecil kan, nah itu nanti bisa terendam ya. Keempat, hilangnya terumbu karang. Nah, terumbu karang ini dia akan mati karena suhu bumi meningkat, itu mengakibatkan suhu air laut juga ikut meningkat. Nah, kondisi tersebut nanti membuat terumbu karang ini mengalami pemutihan atau dia nanti menjadi pengapuran. Lama-kelamaan akan mati. Kelima, kepunahan spesies semakin luas karena dia tidak bisa bertahan hidup. 6. Kegagalan panen besar-besaran. Ketujuh, penipisan lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini dia bisa menipis ya, atau bisa hancur karena tadi ada gas CFC, klorofluorokarbon ini akan merusak lapisan ozon. Nah, apabila lapisan ozon ini rusak, nanti cahaya matahari dia akan langsung masuk ke bumi ya, karena di situ fungsi dari lapisan ozon itu menyaring atau menahan sinar ultraviolet. Nah, oke, kemudian usaha untuk menanggulangi atau meminimalisir pemanasan global. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan atau energi yang dapat diperbarui. Kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation yang disertai dengan pembakaran hutan. Jadi, mengurangi atau menghentikan penebangan liar. Ya, jadi hutan-hutan yang harusnya kita jaga, jangan kita rusak, apalagi kita bakar ya untuk membuka lahan. Yang keempat, mengurangi produk yang mengandung CFC dengan menggunakan atau menggantikan dengan produk yang ramah lingkungan. Kelima, mendukung dan turut dalam kegiatan penghijauan. Seperti yang kita tahu, tumbuh-tumbuhan itu kan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen ini dihasilkan dari proses fotosintesis
di mana salah satu bahan bakunya itu adalah CO2. Nah, apabila lebih banyak lagi pohon, otomatis lebih banyak juga CO2 yang akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan. Nah, sehingga akan dihasilkan lebih banyak oksigen. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan singkat mengenai materi pemanasan global. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu agar mereka juga mengetahui mengenai materi pemanasan global ini. Baik, sekian dari Pak Ihsan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.